Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Ibu yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini materi kita berjudul takwa, berusaha melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Materi ini adalah sebuah materi yang penting, bukan semata-mata dalam hal paparannya, tetapi adalah konsekuensinya. Insya Allah kita semuanya sudah sama-sama memahami tentang apa yang dimaksud dengan takwa itu. Selama ini pesan takwa itu sudah sering sekali ya kita ketahui atau kita dapatkan dari para ustadz kita, para guru kita. Ada yang menyebut taat, takut, patuh. Nah, ada lagi mungkin taat, nah, ada kemiripan ya. Para ibu sekalian, ibu yang berbahagia, makna takwa biasanya dalam pengertian ada dua pendekatan, yaitu pendekatan secara bahasa dan secara istilah. Al-makna al-lughawi, makna secara bahasa, takwa itu qala fil misbah, disebutkan dalam kamus Al-Misbah, dari kalimat waqahullahu su wiqayatan. Waqahu nah, jadi penggunaan kata-kata takwa itu fi'il madinya adalah waqa, fi'il mudhari'nya yaqi, kemudian isim masdarnya wiqayatan. Waqo itu dalam sebuah kalimat penggunaannya seperti ini. Waqahullahu as-su'a wiqayatan. Artinya Allah menjaga seseorang dari keburukan dengan sebuah penjagaan. Jadi kata-kata waqahu itu maknanya adalah hafidhahu. Hafidhahu itu adalah artinya menjaga. Hunya di sini adalah menjaganya. Sedangkan makna secara istilah dalam syariat Islam, ikhtalafat ta'biratul ulama'i fi ta'rifit taqwa. Ada perbedaan ungkapan-ungkapan ulama tentang definisi takwa, ma'a annal jami' yaduru haula mafhumin wahid. Walaupun secara keseluruhan itu berkisar tentang satu pemahaman yang sama. Ungkapan-ungkapannya bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi mafhumnya, pemahamannya itu ada kemiripan, ada kesamaan. Wa huwa an ya'khudhal 'abdu wiqayatahu min sakhatillahi azza wa jalla wa 'adzabihi. Ini saya artikan ya, jika apabila seorang manusia, seorang hamba membuat penjagaan dari murka Allah dan siksanya. Wadzalika,
bimtithalil ma'mur wajtinabil mahdzur. Hal itu adalah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi melaksanakan perintah serta menjauhi larangan ini adalah merupakan konsekuensi dari takwa. Bukan makna takwa itu sendiri ya, tapi ini adalah konsekuensi, tuntutan daripada sebuah ketakwaan. Makna takwa ini di atas ini, yaitu menjadikan sebuah penjagaan antara dirinya dengan kemarahan ataupun murka Allah dan siksa Allah. Ya, ilustrasinya begini misalnya ya. Kita mau jalan di siang hari, udaranya sangat panas. Maka supaya kaki kita tidak lecet, tidak kepanasan saat berjalan di aspal misalnya, kita berjalan memakai sandal atau memakai sepatu. Nah, sandal atau sepatu itulah merupakan wiqayah. Saat hujan misalnya, kita memakai payung, nah payung itulah wiqayah yang menjaga diri kita supaya nggak basah oleh air hujan. Sepatu sandal itulah wiqayah yang menjaga diri kita supaya tidak kepanasan oleh aspal itu, oleh jalan. Kita mau masuk tol misalnya ya. Ada batas maksimal kecepatan di masing-masing tol ya. Kalau minimalnya rata-rata 60 km per jam, kalau maksimalnya antara 80 atau 100. Bagaimana supaya kita tidak melebihi kecepatan? Maka ada speedometer itu. Nah, speedometer itulah merupakan wiqayahnya ya, menjadi alat untuk menjaga diri kita supaya tidak ditilang nanti kalau keluar tolnya misalnya gitu ya. Jadi orang yang bertakwa itu dia kuncinya adalah memiliki ilmu. Jadi dia punya ilmu supaya dia bisa mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak. Dalam ilustrasi yang lain kan seperti ketika Umar bin Khattab menerangkan kepada kawannya atau kepada sahabat yang lain adalah seperti kita berjalan di jalan yang berduri, yang ada jurang, ada bebatuan, ada lubangnya, maka kita berhati-hati supaya tidak terperosok kaki kita dan tidak celaka. Bagaimana caranya supaya kita tidak celaka? Harus ada cahaya. Kalau kita jalannya malam-malam ya, harus ada cahaya. Nah, cahaya itulah ilmu dalam hidup ini supaya kita tidak terperosok dalam hal-hal yang haram, maka kita memerlukan adanya ilmu, mengetahui hukum halal dan haram. Taqwallah menurut Umar bin Khattab, manittaqallaha waqahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia Allah akan melindunginya. Wa manittakala alaihi kafahu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa man syakara lahu zadahu. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dia akan menambahkan nikmat tersebut. Wa man aqradahu jazahu. Dan barang siapa yang bersedekah untuk Allah, dia akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Faj'alit taqwa imarata qalbik. Maka jadikanlah takwa itu menjadi kemakmuran hatimu yang memenuhi rongga hati kita. Wajala abasarika, dan kejernihan pandanganmu. Fa innahu la amala liman la niyata lahu. Karena sesungguhnya tidak ada amalan bagi orang yang tidak punya niat, wala khaira liman la khasyatalah, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya rasa takut. Nah, inilah perkataan yang sangat indah dari Umar bin Khattab, ekspresi
ungkapan tentang masalah takwa. Berikutnya ada sebuah ungkapan lagi yang bagus dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ungkapan yang terkenal, at-taqwa iyal khaufu minal jalil. Takwa adalah takut kepada zat yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bitanzil, melaksanakan Al-Quran yang merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, qanaah dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita, walaupun mungkin itu sedikit, tapi kalau disyukuri, diridhoi, maka akan barokah. Kebalikannya, walaupun banyak, kalau nggak disyukuri, maka ya semakin merasa berkurang terus. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap menempuh perjalanan akhirat yang sangat panjang. Ibarat kita menjadi seorang musafir, kalau kita safarnya 1-2 hari mungkin bekalnya sedikit, tapi kalau kita safarnya 1 pekan, 1 bulan, bekalnya banyak. Nah nanti di akhirat safar kita itu selama-lamanya, bahkan kita nggak kembali ya. Nahnu abnaul akhirah, kita ini adalah anak-anak akhirat. Kampung halaman kita itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Maka kalau kita kembali ke kampung halaman, ya seperti orang yang menempuh menjadi perantauan ya, bekerja atau menuntut ilmu di seberang negeri sana, pasti dia berpikir bagaimana kalau saat pulang kampung ilmunya diperbanyak, kalau dia kerja juga hartanya, tabungannya diperbanyak. Untuk apa? Untuk hidup kembali di kampung halamannya. Kampung halaman kita adalah akhirat, maka bekal yang kita kumpulkan itu untuk kembali ke akhirat. Investasinya adalah untuk akhirat. Itulah yaumur rahil, perjalanan akhirat yang sangat panjang. Kemudian di awal surat Al-Hajj Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Al-ayah. Ini dikomentari ataupun ditafsirkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Fa'amaron nasa jami'an bitaqwa. Allah Ta'ala memerintahkan kepada manusia semuanya agar bertakwa. Wal makna artinya adalah ittaqu ghadabahu. Takutlah, waspadalah kalian dari murkanya. Wattaqu iqabahu, dan juga takutlah kalian dari sanksinya, iqabnya. Dengan cara apa? Bitauhidihi, dengan cara mentauhidkannya. Wal ikhlas lahu, mengikhlaskan hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala dalam seluruh amal kita. Wa ta'ati awamirihi, juga dengan mentaati perintah-perintahnya. Wa tarki nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Hadhihi hiya taqwa. Inilah yang dimaksud dengan takwa itu. An yu'bada wahdahu, yaitu hanya Allah yang diibadahi olehnya. Wa yuta'a amruhu, dan ditaati semata-mata kita taat kepada perintah Allah Ta'ala. Wa an yuntaha an nahyihi, kita menjauhi segala macam bentuk larangannya. Wa bihada yastahiqqul abdul fauza bil jannah wan najata minan nar. Oleh karena itulah, dengan amal-amal ini seorang hamba berhak untuk mendapatkan keberuntungan surga dan selamat dari neraka. Inilah pemahaman yang melengkapi dari makna takwa yang sebelumnya. Jadi ini adalah kunci dalam kehidupan kita. Tauhid, ikhlas, ya, taat pada perintah Allah, menjauhi larangannya, ini adalah kunci kebahagiaan semua kita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian di surat Al-A'raf ayat ke-26 ini ada sebuah permisalan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak manusia, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang bisa menutupi kesalahan kalian dan juga bisa menjadi perlindungan, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Nah, di antara tafsir ayat ini disampaikan bahwasanya syubihat at-taqwa bil libas. Takwa dalam ayat ini disamakan dengan pakaian. Fa'udhifa ilaiha, maka disandarkan ketakwaan itu, ataupun disandarkan ya, libas itu disamakan dengan takwa ini. Li'anna taqwa takshi al-qalba, bahwasanya ketakwaan itu bisa menyelimuti hati. Kama yakshi libasul badan, sebagaimana pakaian yang bisa menyelimuti fisik atau badan kita. Fatughatihi wa tasturhu wa tahmiyahu an kulli su', sehingga kalau badan itu ditutupi, diselimuti oleh pakaian, maka akan bisa memberikan perlindungan kepadanya dari segala macam hal yang buruk, dari hawa dingin, dari hawa panas pun, dari segala macam keburukan itu bisa ditutupi, bisa menutup aurat pakaian tersebut. Wa idza ta'arral qalbu minat taqwa wal haya fartaqib ta'ariyal abdan minal libas. Jadi apabila hati terlepas dari takwa dan rasa malu, maka seperti terlepasnya badan dari pakaian. Bagaimana? Kalau fisik tidak pakai pakaian, maka kita pasti malu ya di hadapan makhluk. Nah, seperti itulah urgensi takwa dalam hati kita. Takwa bisa menyelimuti, melindungi hati kita dari segala macam bara bahaya. Apabila terlepas takwa itu, maka seperti terlepasnya pakaian daripada fisik kita. Maka tidak ada rasa malu lagi. Jangan heran kalau ada orang-orang yang melakukan banyak kemaksiatan tanpa rasa malu ya. Di dalam tastahi fasna ma'sita, kalau kamu nggak punya rasa malu, silakan melakukan kemaksiatan apapun ya, dia sudah hilang rasa malunya. Itulah seperti orang yang tidak pakai baju ya, tidak pakai pakaian ya, dia tidak punya rasa malu ya, sudah hilang akal orang ini. Kemudian derajat takwa ini bertingkat-tingkat ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surat, yaitu surat Fatir ayat 32. Bagi yang membawa mushaf silakan, karena ayat ini penting untuk kita tadaburi singkat ya, walaupun ini lengkap insyaallah. Nanti materinya saya share ya, PPT-nya, jadi supaya bisa lebih bermanfaat. Maratibut taqwa fi mana alam salah satu aqsam. Tingkatan-tingkatan takwa sebagaimana kami ketahui itu ada 3. Bayyanaha qauluhu jalla wa ala, yang dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala, thumma awrafnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi, ada di antara mereka yang mendolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada di antara mereka yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, ada di antara mereka yang bersegera dalam melakukan segala macam kebaikan. Fal muttaqi lillahil kamil, maka orang yang bertakwa kepada Allah secara sempurna, huwa sabiqu bil khairat, yaitu tingkatan paling awal ini, bersegera dalam melaksanakan segala macam kebaikan. Alladzi addal faraid, yaitu dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa tarakal maharim, meninggalkan hal-hal yang haram. Wajtahada fi anwa'il khair, dan dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan bermacam-macam kebaikan. Fahadha huwa fil qimmah, ini adalah posisi yang puncak
yang tertinggi, wa huwal afdalu wa huwa kamilut taqwa. Ini adalah yang paling afdal, ini adalah kesempurnaan daripada takwa. Jadi orang ini luar biasa ya, mengerjakan segala macam kewajiban, meninggalkan yang haram semuanya, dan dia sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dia seperti orang kehausan, melaksanakan segala macam kebaikan dengan semangat yang luar biasa. Wal martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, martabatul abror al muqtasidin, yaitu tingkatan orang-orang yang baik yang pertengahan. Alladzina ataul wajibat wa tarakul muharramat, orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan segala macam yang haram, lakin laisa indahum musabaqatun fi anwa'il khair wat tatawwu'at, akan tetapi mereka tidak punya semangat untuk bermusabaqah, berlomba-lomba dalam segala macam kebaikan dan hal-hal yang sunnah. Bal iqtasaru ala ada'il wajib wa tarkil muharram, mereka mencukupkan diri dengan melaksanakan yang wajib saja dan meninggalkan yang haram. Haula yuqalu lahum, mereka inilah yang disebut dengan al-muqtasidun, orang-orang yang pertengahan, wa yusammun al-abror aidan, dan mereka juga disebut orang-orang yang baik. Jadi masih lumayan ya, orang yang kedua ini masih lumayan. Tingkatan yang ketiga ini yang paling bawah, wal martabatu tsalitsah hiya martabatu dzalimi li nafsihi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Wa huwal muttaqi al muwahhid lillah, itu adalah orang yang bertakwa, yang bertauhid kepada Allah. Jadi dia masih punya iman dalam hatinya, ahlul tauhid. Dia menetapi kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lakin indahu syai'un minas sayyi'at, akan tetapi orang ini punya potensi keburukan-keburukan. Indahu syai'un minal ma'asi, dia punya kebiasaan melakukan maksiat. Wa huwal murad bi qaulihi, inilah yang dimaksud dengan firman Allah, faminhum dzalimun li nafsi, di antara mereka ada orang yang mendolimi dirinya sendiri, yakni fil maksiyah, yaitu dalam hal kemaksiatan. Fahadhihi adna maratibit taqwa, ini adalah tingkatan takwa yang paling rendah. Adna maratibit taqwa an yakuna muwahhidan lillah lakin indahu syai'un minadz-dzunub wasayyi'at. Jadi tingkatan yang terendah adalah orang yang bertauhid kepada Allah tetapi masih melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Wa haula'i tabaqat ba'duhum akhtar min ba'd ala hasabi ma'asim. Jadi mereka ini adalah tingkatan yang sebagian lebih bahaya dari sebagian yang lain tergantung kadar kemaksiatan mereka. Fakullama qallat al-ma'asi sara dzulmuhu lin-nafsi aqal. Setiap kali kalau kemaksiatannya itu sedikit, maka kedzalimannya untuk dirinya juga lebih sedikit. Wa kullama katsuratil ma'asi saral khataru akbar. Dan setiap kali kemaksiatannya semakin banyak, maka bahayanya juga semakin besar. Nah, jadi inilah tiga tingkatan yang mudah-mudahan ya kita selalu berdoa supaya kita masuk peringkat pertama ini, sabiqum bil khairat ya, yang dengan kekuatan kolektif ini ya, bersama-sama ini mudah-mudahan kita selalu di tingkatan yang pertama insya Allah. Berikutnya adalah tentang atharut taqwa fi suratit Thalaq, dampak-dampak ketakwaan yang disebutkan di surat At-Thalaq. Satu surat ini banyak berbicara tentang masalah takwa dan itu berurutan ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat yang kedua ya, diberikan solusi dari berbagai macam masalah kalau dia bertakwa. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari
segala sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Habis sholat duha misalnya, ternyata ada orang yang mengantar parcel misalnya ya. Habis sholat malam, ternyata paginya dia mendapatkan kabar baik, dan sebagainya lah. Banyak sekali rezeki yang tidak dia perkirakan sebelumnya datang karena faktor ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan urusannya itu mudah. Dia tidak repot ya menyelesaikan yang sebelumnya mungkin terbayang susah. Tapi dengan ketakwaan itulah diserahkan urusannya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir. Maka Allah yang membuat selesai masalah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dosa-dosanya diampuni, dihapus, dan diagungkan pahalanya. Insyaallah ya. Inilah sebagian dari dampak-dampak ketakwaan yang sangat banyak. Min thimari taqwa, di antara buah ketakwaan, ini sekedar mereview apa yang sudah kita ketahui ya. Mulai dari sini bacanya, ziyadatur rizki. Orang yang bertakwa akan ditambah rezekinya Allah Ta'ala, tadi sudah ada dalilnya. Wa mattaqillaha ja'alahu makhraja tadi. Kemudian dihapuskannya kesalahan, takfirus sayyi'at ya. Kemudian hirsun minasyaiton, dia dijaga dari setan. Karena setan ini akan menggoda manusia terus-menerus. Maka apabila dia bertakwa, manusia bertakwa, maka setan menjauh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Hamba-hamba Allah yang diikhlaskan, yang diberi ketakwaan itulah yang tidak bisa digoda oleh setan. Kemudian tafrijul karobat, dibebaskan dari segala macam kesulitan. Tadi ya, sudah ada dalilnya yang sudah kita bacakan tadi ya. Dia ja'allahu min amri yusra ya, dimudahkan segala macam urusannya tadi. Kemudian an-najat minan nar, diselamatkan dari neraka. Sebagaimana takwa, orang-orang bertakwa adalah uiddat lil muttaqin. Surga itu adalah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, maka tentunya orang yang bertakwa dijauhkan dari neraka. Qabulul amal. Nah, diterimanya amalan. Di surat Al-Maidah ayat 97 insyaallah ya. Wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal-amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian al-fauzu bil jannah, beruntung dengan surga. Ziyadatul ilm, ditambahkan ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian. Jadi ini kata kunci ya, kalau kita menerima amanah yang baru, tugas-tugas yang baru, ataupun ya hal-hal yang baru dalam kehidupan, mungkin kita merasa berat pada saat memikul amanah itu, maka kita serahkan kepada Allah. Allah yang mengajarkan ilmunya itu kepada kita. Mungkin sebelumnya kita tidak paham dengan ilmu ekonomi, ilmu akuntansi karena background kuliah kita itu tidak di situ ya. Tapi dengan kata kunci takwa, Allah mengajarkan ilmu itu semakin banyak kepada kita ya. Hasan al-Basri mengatakan, inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu memiliki tanda-tanda yang bisa diketahui. Apa? Di antaranya adalah sidqul hadis. Orang yang bertakwa itu benar ucapannya. Jujur ya, mengatakan sesuatu dengan jujur. Tidak berbohong, tidak mengada-ada, tidak membual ya, tidak berriba, tidak mengatakan kata-kata yang memiliki unsur penghinaan, pembulian dan sebagainya. Dia senantiasa benar dalam segala macam ucapannya. Wafa'un bil ahdi, yaitu setia untuk memenuhi janjinya. Dia kalau sudah berjanji maka dia berusaha untuk memenuhinya dengan segala upayanya. Janji untuk ketemu, janji untuk menunaikan amanah dan sebagainya, dia berjanji dan dia tepati janjinya itu.
Wasilaturrahim. Orang yang bertakwa itu adalah rajin untuk silaturrahim, menyambung tali silaturrahim, menyambung kekeluargaan di antara keluarga terdekat sampai keluarga yang terjauh di antara umat Islam secara umum. Wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa itu memiliki tanda, yaitu baik akhlaknya. Wa rahmatud du'afa. Dia mengasihi kepada kaum yang lemah, orang-orang yang fakir, yang miskin, yang memerlukan bantuan. Dia memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Wa qillatul mubahati linnas. Dan sedikit berbangga untuk manusia. Ya, maksudnya apa? Ya, mungkin secara manusiawi kita ada unsur-unsur ya, semacam pencitraan yang positif di hadapan manusia ya. Tapi orang bertakwa ini bisa mengendalikan hatinya secukupnya ya. Dia orientasi utamanya adalah untuk Allah Ta'ala ya, tidak dalam rangka berbangga di hadapan manusia. Wasa'atul khuluq fima yuqarribu ilallah. Dan luasnya perilaku akhlak yang itu dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Akhlaknya baik, perilakunya baik, yang menjadikan mahabbah, kecintaan Allah kepadanya, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Allah menja'alna min ahli taqwa ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kita semua termasuk orang-orang bertakwa. Wahidat Rabb, pemilik alam semesta ini. Nah, berikutnya ada hadis yang menjadi rujukan pada materi kita ini ya, yang dikisahkan atau diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya hanyalah sebab yang bisa membinasakan umat-umat sebelum kalian itu adalah kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihinya mereka kepada nabi-nabi mereka, menyelisih perintah para nabi terdahulu. Jadi relevansi dengan materi kita adalah penggalan ini, yang pertama dan kedua ini ya. Apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW kita jauhi semaksimal mungkin, dan apa yang diperintahkan oleh beliau maka kita laksanakan. Hadis ini merupakan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang diberikan oleh Rasul, yang disampaikan oleh beliau, yang dibawa oleh beliau, fakhudhuhu, maka terimalah, ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang dilarang beliau, fantahu, maka hindarilah, tinggalkanlah. Ini sekaligus sebagai penguat ya, bahwasanya posisi hadis dari Al-Quran itu di samping menguatkan juga menambahkan hal-hal yang belum ada dalam Al-Quran ditambahkan oleh Rasulullah, maka itu menjadi hukum bagi kita. Di Al-Quran misalnya tidak ada pengharaman emas dan sutra untuk laki-laki, di hadis ada. Di Al-Quran tidak ada pengharaman himar atau keledai yang piaraan, tapi Rasulullah melarang, dan beberapa yang lainnya ya. Pokoknya ketika Rasulullah menyampaikan tentang hal-hal tertentu, maka kita sebagai pengikutnya menyampaikan sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW ini yang namanya hukum-hukum fikih, nanti kita singgung sedikit ya. 5 hukum
taklifi yang dibebankan kepada kita sebagai orang mukallaf, itu tidak ada pembagian yang 5 itu. Dulu hanya ada perintah dan larangan. Para sahabat ketika mendapatkan perintah, itu tidak ada tabayun, ya Rasulullah, kira-kira perintah ini berisi wajib ataukah sunnah. Nggak ada, istilah wajib dan sunnah belum ada dikenal saat itu. Ketika ada larangan, tidak ada klarifikasi ya Rasulullah, kira-kira larangan ini haram ataukah makruh saja, itu nggak ada ya. Mereka para sahabat ketika mendapatkan perintah sami'na wa ata'na untuk dikerjakan, ketika mendapatkan larangan sami'na wa ata'na untuk ditinggalkan. Itu saja, inilah kehebatan generasi sahabat pada waktu itu ya. Nah, salah seorang ulama berkata tentang hadis di atas ya. Ini nanti bisa kita lihat hadis ini di Arba'in Nawawi itu disebutkan di hadis yang ke-9. Nanti bisa kita lihat keterangannya. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa larangan itu lebih berat daripada perintah. Karena tidak ada rukhsah, dispensasi untuk mengerjakan salah satu dari larangan-larangan. Sedangkan perintah dikaitkan sesuai dengan kemampuan. Ini perkataan diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Coba kita kembali ya di hadis ini supaya lebih jelas ya. Ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang kepada kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah. Mas tatoktum, semampu kalian ya. Coba dalam hal perintah ada kata-kata mas tatoktum, tapi dalam hal larangan tidak ada kata-kata mas tatoktum. Artinya apa? Ini adalah bobot meninggalkan larangan itu lebih utama daripada mengerjakan perintah. Kalau mengerjakan perintah ada semampunya, tapi kalau dalam hal meninggalkan larangan itu tidak ada perdebatan di sini. Nah, walaupun ini ada penjelasan ya, kewajiban yang dimaksud seperti apa. Nah, jadi kalau dalam hal meninggalkan larangan itu tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi. Sedangkan untuk melaksanakan perintah ada rukhsah, semampu kalian. Haji misalnya ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah wajib untuk ya kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji untuk siapa? Man istata'a, bagi yang punya kemampuan untuk berangkat haji. Jadi yang tidak mampu tidak wajib. Mampu ini adalah dia punya ongkos untuk naik haji dan dia bisa naik kendaraan ya, punya bekal ke sana ya. Yang kemarin era pandemi sehingga 2 tahun berturut-turut tidak ada istitoah ya, karena tidak ada yang mengantar di sana dan cuaca ataupun suasana di sana lagi pandemi kan di Saudi. Jadi untuk masalah kewajiban ada rukhsah. Kita puasa Ramadan wajib. Tapi kalau pada saat kita terutama ibu-ibu ya masa libur ya haid ataupun masa menyusui ataupun hamil ada rukhsah untuk tidak puasa saat itu dan dia bisa diqadha pada waktu yang lain. Nah, ada rukhsah. Nah, inilah ya kewajiban ini ada rukhsah, sementara untuk meninggalkan larangan tidak ada rukhsah. Perkataan tersebut mirip dengan perkataan salah seorang ulama yang berkata, perbuatan-perbuatan baik itu dikerjakan oleh orang baik-baik dan orang jahat. Sedangkan maksiat itu hanya ditinggalkan atau tidak dikerjakan oleh orang yang benar atau jujur. Jadi yang mampu meninggalkan maksiat itu hanya orang-orang yang benar, sedangkan perbuatan baik itu orang yang memang dia dasarnya orang baik atau orang jahat dia bisa ya. Orang jahat tapi dia punya kekayaan banyak. Dia bisa menyantuni anak yatim, dia bisa memberikan sedekah ke masjid-masjid, ke musola, ke pesantren dengan besar sekali, dia donatur tetap mungkin. Tapi dia
adalah orang yang jahat misalnya ya, itu bisa melakukan berbagai macam kebaikan, mungkin dia umroh setiap tahun, haji sekian waktu sekali ya, karena dia punya uang, tapi dia mendapatkannya dari segala sesuatu yang haram misalnya ya. Nah, jadi perbuatan baik bisa dilakukan oleh siapapun orangnya, latar belakangnya. Tapi kalau meninggalkan maksiat itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang benar saja. Luar biasa ya, inilah hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Ada hadis lainnya riwayat Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah engkau kepada hal-hal yang haram, niscaya engkau menjadi orang yang paling hebat ibadahnya. Yang dimaksud dengan perkataan-perkataan yang mengutamakan meninggalkan hal-hal haram daripada pengerjaan ketaatan-ketaatan ialah ketaatan-ketaatan yang bersifat sunnah. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi perintahnya itu yang bersifat sunnah. Jika tidak demikian, maka amal-amal perbuatan wajib itu lebih utama daripada meninggalkan hal-hal haram. Karena amal-amal perbuatan adalah tujuan kepada zatnya. Sedang yang diminta atau dituntut dari hal-hal haram ialah meninggalkannya. Oleh karena itu, meninggalkan larangan-larangan tidak memerlukan niat. Dan ini berbeda dengan pengerjaan amal-amal perbuatan. Oleh karena itu pula, terkadang meninggalkan amal-amal perbuatan itu menyebabkan kekafiran, misalnya meninggalkan tauhid dan rukun-rukun Islam, maka dia akan menjadi musyrik, ya, maka dia akan menjadi orang kafir atau menjadi orang munafik misalnya ya. Ini berbeda dengan pengerjaan halal haram yang tidak menyebabkan kekafiran dengan sendirinya. Ini bulat ya, tapi seperti inilah ya. Kadang-kadang ya perbuatan-perbuatan yang perintah itu berisi tentang sunnah-sunnah, maka menjauhi larangan lebih diutamakan, penjelasan di atas. Tapi pada saat-saat tertentu mengerjakan yang perintah ini, kalau itu posisinya wajib dan merupakan hal yang prinsip rukun Islam, rukun iman misalnya, ya harus, karena otomatis ketika dikerjakan dia akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka dia mendapat dosa. Nah, seperti itu ya. Maimun bin Miran rahimahullah berkata, zikir kepada Allah dengan lidah itu baik. Namun lebih baik lagi jika seorang hamba mengingat Allah ketika bermaksiat, kemudian ia berhenti darinya. Insyaallah ya. Luar biasa ya. Jadi zikir Allah kepada Allah dengan berbagai macam zikir lidah itu baik. Kita beristighfar ya, kita bersolawat, kita terus-menerus memuji nama Allah itu baik. Nah, lebih baik lagi kalau pada saat kita mau melaksanakan maksiat, kita ingat kepada Allah, insya Allah itu akan bisa menghentikan kita, nggak jadi meneruskan niat keburukannya tadi ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, takwa bukanlah dengan sekedar melaksanakan qiyamul lail, puasa di siang hari, dan mengkombinasikan dengan keduanya ya. Namun takwa ialah mengerjakan apa saja yang diwajibkan Allah dan meninggalkan apa saja yang diharamkan Allah. Jika itu disertai dengan amal, maka itu adalah kebaikan yang digabungkan kepada kebaikan, Masya Allah ya. Jadi bukan semata-mata ibadah mahdhah, tapi yang lebih penting adalah mengkombinasikan antara yang wajib tersebut kita laksanakan dengan yang haram kita tinggalkan. Dan memang dampaknya begitu ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu dampaknya bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada seorang yang rajin sholat sementara perbuatan maksiatnya jalan terus, berarti masih ada masalah dengan kualitas sholatnya. Sholatnya tidak mampu mengkondisikan dia untuk menjauhi kemaksiatan. Istilahnya STMJ ya. Sholat terus maksiat jalan. Na'udzubillah min dzalik.
Secara umum, perkataan para generasi salaf di atas menunjukkan bahwa menjauhi hal-hal haram kendati sedikit itu lebih utama daripada memperbanyak mengerjakan ketaatan-ketaatan sunnah. Karena meninggalkan halal haram adalah wajib, sedangkan mengerjakan ketaatan-ketaatan sunnah adalah hukumnya sunnah. Jadi yang ditulis bawah adalah sunnahnya ini. Mengerjakan perintah itu tidak terjadi kecuali dengan amal. Sedangkan amal itu keberadaannya terkait dengan syarat-syarat dan sebab-sebab. Sebagian dari syarat-syarat dan sebab-sebab tersebut terkadang tidak mampu dikerjakan seseorang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW membatasinya dengan kemampuan. Ya. Jadi sudah disampaikan ada kemampuannya. Jadi sudah kita contohkan, untuk berhaji harus ada kemampuan. Kalau ada kemampuan, ada syaratnya, baru ada akibatnya. Ya. Nah itulah. Kemudian, jamaah sekalian, ibu-ibu rahmatullah, menjaga amalan wajib dengan baik dan benar bisa mengantarkan ke surga. Ada sebuah hadis ini bisa kita buka juga di Riyadhus Shalihin ya, kalau tidak salah hadis yang ke-20 ya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari, beliau menerangkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ini mewakili kita ya. Laki-laki ini mengatakan begini, ara'aita idza sholaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am, rawahu Muslim. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku telah mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib itu, aku berpuasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan suatu apapun, apakah aku bisa masuk surga? Maka Allah menjawab dengan kata-kata yang pendek, na'am, betul, kamu bisa masuk surga. Ya. Subhanallah, luar biasa ya. Ini pertanyaan seorang sahabat yang mewakili kita ya, seolah-olah Islam ini begitu sederhana, tidak muluk-muluk ya. Islam terwakili dengan kalimat-kalimat yang pendek ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nah, tapi yang banyak ini menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ini cakupannya luar biasa ya. Subhanallah, ini luar biasa. Ini hadits yang pendek tapi maknanya sangat luas. Nah, itulah sehingga orang ini bisa masuk surga. Nah, penjelasannya, menurut riwayat, orang yang bertanya kepada Rasul itu dalam hadis itu adalah bernama Nu'man bin Muqawqal al-Khuzai. Nu'man adalah seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan meraih syahid dalam perang Uhud. Semangat luar biasa. Dia bertanya, Rasulullah, apakah saya bisa meraih surga dengan kaki pincangku ini? Maka Rasulullah menjawab, iya, bisa. Maka beliau semangat luar biasa dan akhirnya gugur syahid di perang Uhud. Hadits ini terbilang singkat, namun di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam, yaitu jalan menuju surga. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari hadits ini, nanti kita jelaskan ya. Imam Nawawi memberikan komentar berkata begini, mengharamkan yang haram artinya menjauhinya, dan menghalalkan yang halal artinya melakukannya dengan meyakini kehalalannya. Beberapa pelajaran penting dari hadis di atas adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menerapkan rambu-rambu yang pasti dalam hidup berupa ketentuan yang teraplikasikan dalam konteks halal dan haram. Barang siapa yang melanggarnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan sampai pada tempat yang dituju. Al-halalu bayyinun wal haram bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Yang kedua, rambu-rambu tersebut pasti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manusia untuk menjalaninya.
tidak ada satupun beban yang diberikan Allah kepada manusia, entah berupa kewajiban, ataupun larangan atau ujian, kecuali manusia sanggup memikulnya. Ayat yang sering kita baca di Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Hal ini mengandung sebuah pelajaran bahwa semua yang diperintahkan Allah dan semua yang dilarang Allah pasti telah disesuaikan dengan kemampuan diri, sehingga setiap kita akan sanggup melaksanakannya. Semuanya berpulang pada kesiapan hati kita, seberapa kekuatan niat dan azam dalam hati kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Coba kita perhatikan ya, nanti ada ulasan sedikit tentang kata-kata kekuatan niat dan azam. Azam ini tekad bulat untuk mewujudkan niatnya. Inilah yang terpenting ya. Kekuatan niat dan azam itu adalah perbuatan hati. Perbuatan hati itulah yang lebih tinggi derajatnya daripada perbuatan lahir. Karena itu Rasulullah SAW dengan mudahnya menjanjikan surga kepada laki-laki itu, walaupun sekedar melaksanakan hal-hal wajib yang dibebankan Allah, asalkan ia menjalankannya dengan sebaik mungkin ya. Dia sudah berazam, berusaha semaksimal mungkin. Kalau dia tidak mampu, maka itu di luar kesanggupannya ya. Itu di luar konteks kemampuannya. Lanjutan beberapa pelajaran penting dari hadis di atas. Ketika adalah dalam hadis ini tercermin kecintaan dan kerinduan para sahabat terhadap surga. Lihatlah bagaimana kecintaan dan kerinduan Nu'man terhadapnya. Ia pun berusaha untuk mengetahui jalan untuk mendapatkannya dan menegaskan tentang amalan yang ia lakukan yang dapat mengantarkannya menuju ke surga. Kerinduan terhadap surga hakikatnya memperlihatkan pula tumbuh suburnya keimanan dalam jiwa. Biasanya kerinduan terhadap surga akan diikuti ketakutan yang sangat terhadap azab neraka. Jadi obsesinya adalah surga. Kalau obsesinya surga, maka semua itu dianggap ringan dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan, meraih surga itu dengan semampunya dan berusaha menjauhi segala macam dosa yang mengakibatkan dia masuk ke neraka itu. Keempat, surga akan didapat bila kita istiqomah dalam berbuat kebaikan. Seandainya komitmen kita telah maksimal dalam menjaga hal-hal yang wajib, maka hal itu sudah cukup memasukkan kita ke surga. Walau demikian, sangat ideal bila kita melengkapinya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi, kata kuncinya adalah istiqomah dalam berbuat kebaikan. Komitmen dengan segala macam kebaikan, walaupun mungkin sedikit ya, tetapi kalau kita istiqomah, maka insya Allah kita akan menemukan hasil akhir yang baik ya. Kita akan mendapatkan husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Janganlah kita semua meninggal kecuali dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan Islam maksudnya ya. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa yamutul abdu ala ma asya alaihi wa yuhsyaru alamat mata alaihi. Seseorang itu nanti akan dimatikan Allah Ta'ala sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Dan dia akan dibangkitkan Allah Ta'ala nanti sesuai dengan pada saat dia meninggal itu dalam posisi apa. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya standar amal itu adalah akhir hayatnya. Maka subhanallah ya, kemarin kita dapat kabar salah seorang kepala daerah yang meninggal pada saat di masjid sebelum menyampaikan khutbah Jumat. Masya Allah, luar biasa. Karena kebiasaannya baik, maka akhir hidupnya adalah dengan kebaikan. Oleh karena itulah supaya kita nanti dijemput Allah Ta'ala, ajal kita itu habis. Kalau kita biasa melakukan kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Jadi menjaga diri istiqomah terus-menerus ya. Baik, kalau tadi dalam pendekatan dari sisi adab ya, ini dari sisi normatif, dari sisi hukum, yang tadi sudah kita sebutkan tentang perintah dan larangan. Maka para ulama usul fikih itu mengklasifikasikan ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum pembebanan,
yang sifatnya permintaan ataupun pilihan. Kemudian hukum wad'i itu adalah sifatnya ketentuan ataupun ketetapan. Nah, hukum taklifi itu ada 5 macam. Wajib secara etimologi berarti tetap atau pasti. Secara terminologi adalah sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh mukallaf. Jika dilaksanakan mendapat pahala, sebaliknya jika tidak dilaksanakan diancam dengan dosa. Misalnya sholat 5 waktu. Mandub atau sunnah, secara bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan, sedangkan secara istilah adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakan. Mandub atau natib disebut juga sunnah, atau juga nafilah, mustahab, tatawwu, ihsan, dan fadilah. Yang ketiga haram, secara bahasa berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Secara istilah adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana orang yang melanggarnya diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena mentaati Allah akan diberi pahala. Misalnya larangan zina. Jadi kalau dia ada peluang untuk berzina, kemudian dia jauhi, maka dia mendapat pahala. Tapi kalau dia tidak ada peluang, ya, maka ya tidak dalam konteksnya tentunya, ya. Makruh yang keempat ini adalah secara bahasa berarti sesuatu yang dibenci. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, di mana jika ditinggalkan akan mendapat pujian dan pahala, dan jika dilanggar tidak berdosa. Misal, ya, dalam mazhab Hambali, makruh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika wudhu di siang hari Ramadan, karena khawatir nanti masuk ke rongga makanan dan masuk ke perut sehingga bisa membatalkan puasanya. Kemudian kelima, mubah. Secara bahasa berarti sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan, sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat kepada mukallaf, yaitu kepada muslim yang sudah terkena beban syariat untuk melakukan atau tidak, dan tidak ada hubungannya dengan dosa serta pahala. Misal, jika terjadi puncak cekcok suami istri, maka boleh atau mubah bagi istri membayar sejumlah uang kepada suami dan meminta suami menceraikannya. Al-Baqarah 229. Inilah yang disebut dengan khulu, ya, gugatan cerai dari pihak istri. Khulu ini masih ada iddah, tapi iddahnya hanya 1 kali. Kalau dia tidak memaafkan suaminya, maka bercerai. Kalau mau suaminya kembali pada masa iddah boleh, tapi kalau suaminya meninggalkan terus sampai masa iddah selesai, bisa kembali tapi dengan akad ulang, seperti pengantin baru lagi. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang hadis yang menunjukkan pentingnya niat. Jadi ada hadis qudsi, ya, yang mana Rasulullah SAW menceritakan dari Allah Ta'ala, annahu qala, maksudnya Allah menyampaikan, innallaha katabal hasanat wassayiat, sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanah, barang siapa yang menginginkan, yang berniat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melaksanakannya karena ada udzur, ya, ada halangan, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah akan menetapkan baginya kebaikan yang sempurna. Dia sudah punya niat, punya azam tadi, tapi terhalang, nggak jadi, maka Allah sudah menuliskan kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia teruskan niatnya itu, dia teruskan, dia kerjakan, katabahallahu indahu asyra hasanat, Allah menuliskan 10 kebaikan untuknya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, sampai tidak terhingga, jumlahnya banyak sekali pahalanya. Kebalikannya, wa in hamma bisayyi'ah, kalau dia punya keinginan untuk melakukan satu keburukan, falam ya'malha, dia tidak melaksanakan, dia ingat pada Allah, dia takut kepada siksa Allah, katabahallahu indahu hasanah kamilah, Allah menuliskan untuknya satu kebaikan.
Wa in hamma biha, kalau dia berniat untuk melaksanakan keburukan, fa'amilaha, dia laksanakan keburukan itu, katabahullahu sayyi'atan wahidah, maka Allah menetapkan baginya satu saja kesalahannya, keburukannya satu saja, ya, dosanya satu saja. Inilah rahmat dan rahimnya Allah Ta'ala kepada kita, ya. Tapi kata kuncinya adalah di sini niat untuk melakukan kebaikan. Niat untuk melakukan kebaikan setiap pagi sodako misalnya, niat untuk melakukan setiap hari menolong orang misalnya, setiap hari silaturahim misalnya, itu niat, punya niatan. Nah, tergantung peluang nantinya, ya. Kemudian ada lagi hadis yang ini menunjukkan juga betapa pentingnya niat yang kita miliki, ya. Dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Ahmad Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang sahih, yang diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar, sesungguhnya dunia itu diberikan untuk 4 golongan, 4 manusia. Yang pertama, ini sesuai Arabnya, artinya saya sesuaikan terjemahannya, ya, supaya nggak bingung, yaitu abdun razaqahullahu malan, seorang hamba yang diberikan rezeki Allah Ta'ala malan wa ilman, berupa harta dan ilmu. Jadi ini ideal. Fahuwa yattaqi rabbahu fih, dia bertakwa kepada Allah dengan potensinya tadi, wa yasilu fi rahimahu, dia bersilaturahim. Kemudian wa yu'allimu lillahi fihi, dia mengajarkan atau wa ya'lamu lillahi fi haqqan, ya, dia mengetahui haknya Allah Ta'ala. Fahadha bi afdhalil manazil, maka inilah sebaik-baik kedudukan, ya, posisi yang paling ideal. Mudah-mudahan kita masuk ke sini insyaallah, ya. Kalau nggak bisa, paling tidak yang kedua ini, wa abdun razaqahullahu ilman, manusia yang diberikan potensi ilmu, walam yarzuqhu malan, Allah tidak memberikan kepadanya harta, fahuwa shadiqun niyah, ini yang paling penting, ya, digarisbawahi, tapi dia punya niat yang baik, dia punya azam, dia punya niat yang jujur. Yaqulu, dia berkata, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Kalau saya punya harta, maka saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan itu, maka orang ini mendapatkan seperti niatnya. Fa ajruhuma, maka pahala keduanya, jenis golongan yang pertama dan golongan yang kedua ini sawaun, sama pahalanya. Subhanallah, ya. Yang pertama action dengan hartanya, berinfak dengan hartanya, misalnya memberi ke pondok pesantren 5 miliar misalnya. Kemudian yang kedua nggak punya uang, ya Allah, saya kalau punya uang saya akan berinfak seperti si fulan itu. Pahalanya sama, masya Allah, ini, ya. Fa ajruhu masawa. Minimal kita yang kedua inilah, ya. Yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan, jenis hamba yang ketiga adalah Allah memberikan kepadanya harta, walam yarzuqhu ilman, tidak diberikan ilmu. Maka apa? Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, dia mengatur hartanya, ya, menghambur-hamburkan hartanya dengan tanpa ilmu. Jadi dia mengalokasikan kepada yang tidak pada tempatnya. La yattaqi fi rabbahu, dia tidak bertakwa dengan hartanya itu. Wala yasilu fi rahimahu, dia tidak bersilaturahim. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dia tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui hak Allah di dalamnya. Fahuwa bi akhbathil manazil, maka orang inilah kedudukannya yang paling buruk di sisi Allah Ta'ala. Yang keempat, wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman, seorang hamba yang tidak diberikan Allah Ta'ala, tidak diberi harta, juga tidak diberi ilmu. Fahuwa yaqulu, dia mengatakan, lau anna limalan, kalau saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, maka saya akan mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan, yaitu jenis laki-laki yang ketiga ini. Dia nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi kalau dia punya harta, dia seperti yang kedua ini. Mungkin dia menjadi promotor kemaksiatan, ya, mungkin dia mengalokasikan untuk yang hura-hura,
Walaupun dia belum melaksanakan, maka apa? Fahuwa biniyatihi. Maka orang ini dengan niatnya. Fawisruhuma sawaun. Maka sama-sama keduanya mendapatkan dosa. Dosanya sama. Yang ketiga eksekusi dengan hartanya secara langsung, yang keempat hanya berangan-angan, obsesi seperti yang ketiga ini, maka keburukannya itu sama. Jadi inilah hadis yang menjadi pengingat bagi kita semuanya ya. Kata kuncinya adalah niat kita masing-masing, amal hati kita masing-masing. Mungkin potensi kita nggak sama ya. Ada orang yang punya kemampuan finansial banyak, kita yang sedikit dan sebagainya. Itu bukan merupakan afdoliyah atau bukan merupakan standar kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala ya. Itu adalah ujian. Orang yang diberi harta banyak ujian, orang yang diberi ilmu banyak juga ujian. Yang penting bagaimana mengalokasikan harta dan ilmu itu untuk kebaikan. Kalau kita nggak punya potensi dua-duanya, minimal kita punya ilmu tadi, punya pengetahuan sehingga kita berniat seperti orang yang mengamalkan dengan hartanya tadi ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.